Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang produk life cycle. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Nestiawan. Selanjutnya ada Mas Rifki Suyanto, Mas Rafli, Mas Herman, dan Mas David. Yang pertama, produk life cycle. Apa itu produk life cycle atau PLC? PLC merupakan suatu grafik yang menggambarkan riwayat sesuatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Riko. Tahapan produk life cycle. Grafik tahapan produk life cycle. Siklus PLC dimulai dengan desain produk awal yang melibatkan penelitian dan pengembangan atau R&D dan berakhir dengan penarikan produk dari pasar atau dihentikan. Empat, tahap produk life cycle. Tahap perkenalan atau introduction, suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk mulai diperkenalkan di pasar. Tahap pertumbuhan atau growth, suatu periode produk mengalami penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang signifikan. Tahap kedewasaan atau maturity, suatu periode dalam pertumbuhan produk yang ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan. Tahap penurunan atau decline, suatu periode saat penjualan menunjukkan arah menurun dan laba yang menipis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rafli. Karakteristik tahap-tahap dalam PLC. Tahap dalam PLC, introduction, penjualan. Bagaimana PLC bisa terjadi? Rogers membagi tahapan-tahapan proses adopsi menjadi 5 tahap. 1. Kesadaran, awareness. Konsumen tahu mengenai produk baru, tetapi tidak punya informasi mengenai produk tersebut. 2. Perhatian, interest. Konsumen terdorong mencari informasi mengenai produk. 3. Penilaian, evaluasi. Konsumen mempertimbangkan untung ruginya mencoba produk baru. 4. Percobaan, trial. Konsumen mencoba produk baru untuk memperkirakan kegunaannya. 6. Adopsi. Konsumen memutuskan penggunaan produk tersebut secara teratur. Next. Strategi pemasaran setiap tahapan dalam produk life cycle. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Herman. Strategi dalam tahap perkenalan atau introduction, rapid skimming strategi atau strategi peluncuran cepat, low skimming strategi atau strategi peluncuran lambat, rapid penetration strategi atau strategi penetrasi cepat, dan yang terakhir slow penetration strategi penetrasi lambat. Next. Strategi dalam tahap pertumbuhan atau growth. Yang pertama, penyempurnaan produk. Kedua, membangun preferensi merek. 3, memasuki segmen pasar baru. 4, meningkatkan cakupan distribusi dan memasuki saluran distribusi baru. 5, memaksimalkan periklanan dengan strategi produk preference advertising. Dan yang keenam, menurunkan harga untuk menarik pembeli. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Mas David.
Definisi strategi. Terbentuk strategi ini berupa modifikasi bauran pemasaran dengan pengurangan biaya produksi, potongan harga, dan menghilangkan kelemahan produk. Offensive strategi. Bentuk strategi ini berupa modifikasi pasar dengan menggait kelompok bukan pembeli, penawaran yang lebih intensif, merebut konsumen pesaing. Strategi dalam tahap penurunan. Yang pertama ada mengidentifikasi produk lemah. Kedua, mengubah produk atau mencari manfaat baru pada produk. Yang ketiga, mencari pasar baru. 4, mengurangi investasi secara selektif dengan meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan dan menambah investasi untuk konsumen yang menguntungkan. Ketika harvesting strategi untuk mewujudkan pengambilan uang tunai dengan cepat. Yang terakhir, keputusan penghentian. Selanjutnya Mas David. Kesimpulan, pada umumnya siklus hidup produk merupakan tahapan dari proses pengenalan produk hingga produk ditarik dari pasar. Strategi ini sangat penting untuk diterapkan oleh para pebisnis agar produk mereka tetap dapat eksis di masyarakat. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.